Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fotokopi, terus jumlah hari dalam bulan, terus juga selanjutnya penentuan grade nilai. Sebelumnya nama saya Guswandi. Saya dari kelas C Informatika angkatan 23. NIM saya 0112. Nah, pada kali ini Kak, kita menjumlahkan jumlah fotokopi. Misal kita masukkan 150. Terus harganya itu belum dijumlah. Nah, di sini jumlah fotokopinya itu 100. Terus harga per lembarnya itu 150 rupiah. Nah, jika jumlah fotokopinya itu lebih kecil sama dengan 200, maka nanti harga per lembarnya itu seharga 100, harga 100. Nah, terus di L sini harga per lembarnya adalah 80 apa ya? 80 apa ya? Rupiah. Jadi total biayanya harga per lembar gitu. Nah, terus ini jika jumlah fotokopi 100, maka harga per lembarnya 150. Terus untuk yang Elsa Ivino itu jumlah fotokopinya lebih kecil sama dengan 200, maka harga per lembarnya itu adalah sama dengan 100. Jadi total biayanya nanti akan dijumlah di sini Kak di tampilannya, yaitu biaya fotokopi 150 biaya fotokopi untuk 158 lembar adalah sebesar 15 ribu berapa ya? 15.800.000. Nah, ini Kak. Nah, terus untuk selanjutnya masuk ke HTML, nah itu di head ada title. Titelnya adalah hasil perhitungan. Nah, ini masuk ke eh ini Kak, tampilan-tampilannya. Nah, di body ada font family. Font family itu adalah jenis font yang digunakan Sague UI, Tahoma, Geneva, Verdana, dan sans serif. Line height itu tinggi, line-nya itu jarak. Jadi jarak tingginya itu menggunakan 1,6. Terus marginnya menggunakan 0. Padding itu adalah menggunakan 20 pixel. Padding itu ini Kak. Padding itu adalah keseluruhan ini, tapi di dalamnya masih ada isinya lagi. Bahasanya gini, sebuah konten tapi di dalamnya masih ada konten. Itu padding. Terus background linear gradient. Backgroundnya ini menggunakan 135 DEG. Main height-nya itu menggunakan 100 VH. Container. Nah, container itu adalah wadah. Wadahnya itu Kak, di sini di dalamnya itu, di dalam wadahnya itu dihiasi dengan background colornya menggunakan RGBA 255 sampai 3 kali, sampai yang akhirnya itu menggunakan 0,9. Terus border radiusnya itu menggunakan 10 pixel. Padding sama yang kayak kata tadi Kak, saya menggunakan 15 pixel. Terus marginnya itu menggunakan 30 pixel. Terus box shadow. Nah, box shadow ini Kak, misal kursornya saya arahkan sini Kak. Nah, bergeraknya itu di sininya kan ada hitam-hitamnya itu kan. Nah, itu yang dimaksud box shadow. Box shadow menggunakan 4 pixel sama 15 pixel RGBA. Terus transisinya itu menggunakan 0,3. Nah, transisi ini Kak, misal kita arahkan kursor das gitu. Nah, transisinya tuh bergeraknya 0,3 detik itu Kak. Bergeraknya itu loh Kak. Nah,
Terus container hoover. Nah, namanya ini kak, pas ada muncul bergerak ada shadownya itu namanya container hoover. Transformnya menggunakan translate Y min 5px atau 5 pixel. Box shadownya itu ya, box shadow seperti yang sudah dijelaskan ini menggunakan 6 pixel dan 20 pixel RGBA. Terus untuk colornya 2C3E50. Terus border bottomnya menggunakan 20 pixel solid. Nah, padding bottomnya, padding ini kak, padding bottomnya ini keseluruhannya ini udah di dalamnya ini di ini kan putih tapi beda. Nah, di sini kan itu menggunakan 10 pixel. Terus margin bottomnya, marginnya ini kak, ininya kak, ini dari sini ke situ itu menggunakan 20 pixel. Terus highlightnya itu font weight bold. Nah, ini maksudnya ini kak sama colornya. Apa? Font weight-nya itu yang dimaksud bold adalah ini. Ini. Bold itu apalah? Tebal. Nah, teksnya itu tebal kak. Terus untuk selanjutnya masuk di div class container. Nah, ini tampilannya kak. Masuk ke satu perhitungan. Nah, ini tampilannya ini. Ini kak. Aduh. Biaya fotokopi. Nah, ini tampilannya udah masuk ke kita bahas itu kak. H2 satu perhitungan biaya fotokopi. Terus biaya fotokopinya span class highlight. Terus di tampilannya itu jumlah fotokopi, jumlah lembar itu, terus juga ini ke samping nggak di bawahnya sebenarnya sama juga nanti hasilnya. Terus untuk yang selanjutnya masuk ke penentuan grade nilai. Nah, di sini nilainya saya memasukkan 100, maka nanti di tampilannya nilai yang dimasukkan menggunakan span class highlight atau nilai span. Nah, terus di sini grade menggunakan span class juga sama dengan highlight. Nah, masuk ke pemasukan nilai. Jika nilai sama dengan lebih besar sama dengan 90, yaitu 100, maka yang keluar nanti ini yang keluar adalah nilai A atau baik sekali ini kak. Nah, yang keluar nilai A kan kalau kita memasukkan nilai 100. Terus untuk selanjutnya ini else if. Nah, sebenarnya untuk pembahasan ini itu sama prosesnya, cuman tergantung kita jumlah memasukkan nilainya itu tergantung kita. Semisal nih contohnya di sini, misal kita masukkan dari angka 76 dan juga 89, maka nanti yang tampil adalah nilai B, yaitu baik. Terus untuk yang selanjutnya, kalau misal kita masukkan nilai 60, angka 60 itu lebih kecil sama dengan nilai 75, maka yang tampil akan C atau cukup. Sama prosesnya juga sama yang di atas kak. Terus untuk selanjutnya adalah nilai 50 itu lebih kecil dari sama dengan 59, maka yang tampil adalah D atau hampir cukup. Nah, untuk nilai E nya itu adalah kalau kita masukkan 0 itu lebih kecil sama dengan 49, maka itu keluar nilai E atau nilai tidak valid. Nah, itu. Terus selanjutnya kita masuk ke apa? Penentuan jumlah hari dalam satu bulan, dalam sebulan. Nah, di sini kelas kontainernya, wadahnya itu kita di H2 ini, head 2. Itu penentuan jumlah dalam
penentuan jumlah hari dalam bulan. Terus formatnya itu menggunakan bulan sama dengan date, itu menggunakan format variabel n. Terus yang tahun menggunakan date juga, tapi menggunakan variabel y. Nah, jumlah harinya adalah cal days in month, kalender. Nah, di sini menggunakan kalender Gregorian month atau bulan years, tahun. Nah, soalnya di sini ada jumlah penentuan jumlah hari dalam bulan. Untuk codingannya ini. Nah, tampilannya itu menggunakan jumlah hari dalam bulan ini adalah di proses di sini Kak, di Calregent sama cal days in month. Maka di spannya itu span class highlight sama dengan highlight jumlah hari span p. Nah, terus untuk div-nya itu tampilannya ini Deho. Tampilannya itu seperti ini Kak. Nah, 3. Penentuan jumlah hari dalam bulan. Jumlah hari dalam bulan ini adalah 30. Nah, itu Kak. Untuk yang bergerak ini sudah dijelaskan di atas ya Kak. Kita menggunakan iya, animasi menggunakan kontainer Hoover. Mungkin itu penjelasan dari saya dari coding ini. Kalau ada penjelasan yang kurang tepat atau salah, mungkin itu masih kurang paham. Dan minta maaf. Dan minta maaf. Gak salah kamu. Jelas suaranya. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.